Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Mufidah Sofian dengan NIM 3411201156 dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di program Orbit AI Master ini saya berada di kelas Muzero. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas pada domain reinforcement learning, saya akan mempresentasikan hasil implementasi algoritma SARSA pada frozen lake environment. Untuk latar belakang masalahnya, di sini reinforcement learning merupakan salah satu teknik machine learning yang memungkinkan suatu agent untuk belajar dari lingkungannya dengan memanfaatkan umpan balik atau feedback yang didapatkan dari setiap tindakan yang digunakan sebagai bahan pembelajaran. Frozen Lake merupakan salah satu lingkungan yang ada pada reinforcement learning, di mana pada Frozen Lake environment ini, agent memulai dari step pertama untuk menuju goal dan mendapatkan reward satu. Agent bergerak dengan memilih salah satu action yang memungkinkan, seperti ke kiri, ke kanan, atas, atau bawah. Agent juga harus menghindari obstacle yang ada untuk menghindari punishment atau reward negatif. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana performa yang dihasilkan dari algoritma SARSA pada frozen lake environment, dan tujuannya adalah untuk mengetahui performa yang dihasilkan oleh algoritma SARSA pada frozen lake environment dan mengetahui performa terbaik yang dihasilkan pada permasalahan ini. Untuk teori dari algoritma SARSA sendiri, di sini SARSA merupakan singkatan dari State Action Reward State Action. SARSA merupakan bagian dari Temporal Difference Learning, dan SARSA ini bersifat on policy atau sample policy sama dengan learning policy atau target policy. SARSA terinspirasi dari policy iteration, dan di algoritma SARSA, eh, di sini mengganti value function dengan action value function. Dan SARSA juga fokus pada state dan action, tidak hanya fokus pada state-nya saja, dan SARSA juga mempertimbangkan current state dan juga current action. Untuk algoritma SARSA pada frozen lake environment ini terdapat tiga file utama. Yang pertama di sini adalah agent brain, yaitu di sini ditempatkan algoritma SARSA-nya. Di sini diinisialisasi parameter-parameter yang dibutuhkan seperti learning rate-nya, kemudian gamma atau discount faktornya, kemudian greedy parameternya, dan lain-lain. Dan di sini juga SARSA ini di agent brain-nya, dia akan memilih action. Apakah actionnya itu nanti akan ke kiri, atas, kanan, atau bawah dengan mempertimbangkan obstacle yang ada. Dan di sini juga terdapat SARSA table-nya untuk menghasilkan hasil dari pelatihan yang akan dilakukan di SARSA Train. Kemudian di sini juga ada file environment, yang dimana di sini diinisialisasi environment size-nya, atau lebih tepatnya frozen lake environment ukurannya itu dengan seberapa pikselnya, kemudian tinggi dan lebarnya. Yang di sini digunakan eh, frozen lake environment-nya itu sebesar 4 kali 4. Kemudian di sini juga terdapat kelas yang merepresentasikan environment, dan di sini juga dibuat environment-nya itu dengan beberapa obstacle, kemudian dibuat agent-nya dan juga goals-nya seperti apa. Dan untuk di permasalahan ini, environment yang saya buat itu adalah environment kucing yang mencari ikan dengan beberapa obstacle-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada Sarsa Train, yang dimana di file Sarsa Train ini dilakukan pelatihan di environment Frozen Lake yang telah diinisialisasi sebelumnya dengan menggunakan parameter-parameter yang sudah diinisialisasi juga pada file brain, agent brain, yang telah diinisialisasikan juga. Nah, di sini untuk proses trainingnya, saya melakukan
percobaan sebanyak 3 kali dan performa model yang dihasilkan untuk percobaan pertama dengan learning rate sebesar 0,2 dan diskon faktornya sebesar 0,9. Di sini running time-nya itu memerlukan waktu sebesar 41,06 second dan sukses time-nya itu sebesar 251. Untuk success rate-nya itu sebesar 83,67% dengan rute terpendeknya itu sepanjang 6 rute dan rute terpanjangnya itu sebanyak 60 rute. Dan untuk hasilnya itu seperti ini dengan eh, rute yang ditempuhnya itu adalah dari start sampai dengan dia menuju goalnya. Dari start dia adalah seekor kucing mencapai ke ikan yang menjadi goalsnya. Kemudian untuk percobaan kedua dengan learning rate 0,3 dan diskon faktor sebesar 0,8, dia memerlukan running time sebesar 80,30 second. Kemudian dengan success time-nya itu 221, success rate sebesar 73,67% dengan short rute terpendeknya itu sebanyak 6 rute dan rute terbanyaknya itu atau terpanjangnya sebesar 173 rute. Dan untuk rutenya itu adalah seperti ini. Dia dari start sampai menuju goalsnya ini ada perbedaan ya. Dari percobaan kedua dengan percobaan pertama, rute yang diambilnya ini terdapat perbedaan. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, saya mencoba dengan learning rate 0,5 dan dengan diskon faktornya itu 0,5 juga. Di sini running time-nya ini cukup lama ya dibandingkan dengan dua percobaan sebelumnya. Di percobaan ketiga ini running time yang diperlukan itu sebesar 202,39 second dengan success time-nya itu sebesar 174. Nah, namun dengan running time yang lama, dia menghasilkan success rate yang tidak begitu besar dari dua percobaan sebelumnya. Di sini success rate-nya itu hanya mencapai 58%. Dan dengan rute terpendeknya itu sama seperti sebelumnya, sebanyak 6. Dan rute terpanjangnya itu sebanyak 469. Nah, di sini untuk hasil trainingnya di percobaan ketiga ini, hasilnya itu sama. Untuk rute yang ditempuhnya itu sama dengan di percobaan yang pertama. Namun di sini terdapat perbedaan yang cukup jauh di running time-nya, kemudian di success rate-nya juga di percobaan pertama ini lebih tinggi dari percobaan-percobaan kedua dan ketiga. Dan di sini juga eh, rute terpanjangnya itu hanya 60 rute gitu. Jadi agentnya itu melakukan percobaan atau mencari rutenya itu hanya sebanyak 60 kali. Dan untuk percobaan selanjutnya itu semakin membesar dengan learning rate yang semakin membesar dan diskon faktornya yang semakin mengecil. Kemudian, analisa dan kesimpulan yang bisa saya dapatkan setelah melakukan 3 kali percobaan. Jadi, setelah dilakukan 3 kali percobaan dengan perbedaan parameter di parameter learning rate dan juga di diskon faktor, di sini performa terbaik yang dihasilkan adalah pada percobaan pertama dengan learning rate-nya itu sebesar 0,2 dan diskon faktornya itu sebesar 0,9 dengan running time yang dihasilkan itu yang dibutuhkan sebanyak 41,06 second, success time-nya itu sebanyak 251, kemudian success rate yang dihasilkan juga 83,67% dengan rute terpendeknya itu sebanyak 6 dan rute terpanjangnya sebanyak 60. Dengan menggunakan algoritma SARSA, agent dapat sampai pada goal dan mendapatkan reward. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwasannya algoritma SARSA dapat menyelesaikan persoalan pada frozen lake environment ini dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.